Terminal Kota Baru bukan lagi tempat singgah yang ramah. Suara knalpot angkot bersahutan dengan teriakan kasar preman-preman muda yang seakan jadi raja tanpa mahkota. Di sudut terminal, seorang pedagang gorengan hanya bisa menunduk saat dua preman muda memalak dagangannya. Tak ada yang berani melawan. Semua sudah hafal nasib mereka jika coba melawan, digebuki, angkot dirusak, atau lebih buruk, tak bisa beroperasi seharian. Di antara hiruk-pikuk itu, muncullah seorang sopir tua. Langkahnya tenang, wajahnya lelah namun bersih dari kesan keras. Namanya Pak Dirga. Ia baru beberapa minggu narik angkot jurusan Kota Baru Cimanggis. Tidak banyak bicara, tidak ikut tongkrongan sopir, dan selalu pulang cepat setelah narik. Sopir-sopir lain menganggapnya hanya sopir kampung yang belum ngerti medan keras kota ini. Tapi justru itu yang menarik perhatian para preman. Bagi mereka, Pak Dirga seperti kelinci yang tersesat di kandang serigala. Beberapa dari mereka mulai mengincarnya, bukan karena takut, tapi karena yakin ini mangsa empuk. Tua-tua bangka, bawa angkot butut, pasti bisa diperes, gumam Tole, salah satu preman yang paling sering malak sopir. Hari itu, saat hujan mulai turun gerimis, Tole dan dua temannya menghampiri Pak Dirga yang sedang merokok di dekat warung kopi. Mereka langsung duduk seenaknya di kap angkotnya. Bayar sewa terminal, Bang. 100.000. Sekarang, kata Tole sambil mengunyah permen karet, menepuk-nepuk dashboard angkot dengan sandal jepitnya. Pak Dirga hanya melirik pelan. Tidak berkata apa-apa, lalu mematikan rokoknya dan masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin. Tole, ini orang cuek banget. Kurang ajar, kata salah satu preman lain. Mereka mengejar dan memukul spion mobil hingga patah. Tapi Pak Dirga tetap diam. Ia hanya menatap mereka sebentar, sebelum perlahan-lahan melajukan angkotnya, meninggalkan mereka dengan tawa mengejek. Tawa yang akan mereka sesali suatu hari nanti. Sore itu, para sopir dan pedagang hanya bisa menggeleng. Mereka tahu, yang dilakukan Pak Dirga adalah kesalahan besar. Preman-preman itu bukan tipe yang akan membiarkan perlakuan seperti itu tanpa balasan. Tapi yang membuat mereka heran, bukan hanya sikap diam Pak Dirga, melainkan sorot matanya. Tatapan kosong yang tidak takut, tidak marah, tapi ada sesuatu di dalamnya. Seperti, seseorang yang sudah terlalu lama menahan api. Di dalam angkotnya yang melaju pelan, Pak Dirga meraba kantong dalam jaket tuanya. Ia mengeluarkan sebuah korek besi tua, barang peninggalan masa lalu. Ia menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum lega, tapi senyum getir. Dunia memang berubah, tapi luka lama tak pernah sembuh. Dan jika para preman itu berpikir mereka sedang berburu kelinci, mereka sebaiknya bersiap, karena yang sebenarnya mereka hadapi adalah serigala tua yang sedang tertidur. Pagi itu, embun belum hilang dari kaca jendela saat Pak Dirga melangkah ke warung kopi Bu Marni. Warung kecil di pinggir terminal itu sudah buka sejak subuh. Ia selalu memesan hal yang sama, kopi pahit tanpa gula. Duduk di pojok, diam, sambil menatap keluar seolah mencari sesuatu yang tak terlihat. Warga sekitar mulai terbiasa dengan kebiasaannya, tapi tak satu pun dari mereka tahu siapa sebenarnya lelaki tua ini, selain bahwa ia sopir yang selalu datang paling pagi dan pulang paling cepat. Bu Marni sebenarnya penasaran, di usia setua itu, kenapa Pak Dirga masih harus narik angkot. Tak pernah bicara soal keluarga, tak pernah ditelepon siapa-siapa. Wajahnya sering murung, dan sesekali menatap kosong ke arah kereta barang yang melintas. Tatapan yang bukan milik orang biasa. Pak Dirga, ngopi terus, perutnya kuat ya. Candanya sambil menyodorkan cangkir. Pak Dirga hanya tersenyum tipis. Senyum yang selalu tampak menyimpan sesuatu. Di terminal, para preman kembali. Bersenda gurau membicarakan, sopir tua yang kurang ajar. Tole bahkan berniat membuat kejutan malam nanti, katanya mau bikin Pak Dirga kapok sekalian. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menggali lubang sendiri. Lubang yang gelap dan dalam, yang sudah lama tertutup tanah waktu. Mereka belum tahu bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang selama ini hanya berusaha tidur. Sementara itu, di dalam kontrakan sempitnya, Pak Dirga membuka lemari besi tua yang sudah berkarat. Di dalamnya, bukan hanya pakaian, tapi juga satu peti kayu kecil yang dikunci rantai. Dengan kunci tua yang tergantung di lehernya, ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada sebuah foto lusuh, seorang wanita muda dan anak kecil tersenyum, serta belati pendek berkarat, bekas darah lama yang sudah menghitam masih terlihat samar di permukaannya.
Ia memegang foto itu, lama. Bibirnya bergetar. "Maaf, aku belum bisa menyusul kalian," gumamnya lirih, sebelum kembali menutup peti itu. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri, menatap wajahnya di cermin kusam di dinding. Wajah itu bukan lagi wajah sopir angkot biasa, tapi wajah seseorang yang pernah hidup dalam darah dan dendam. Seseorang yang sudah terlalu lama mencoba menjadi orang baik, dan kini mulai gagal. Di luar kontrakan, langit mulai mendung. Angin dingin menyapu gang-gang sempit. Malam nanti, rencana jahat para preman akan dimulai. Mereka pikir mereka akan menakut-nakuti seorang sopir tua yang tidak tahu apa-apa. Tapi mereka lupa satu hal, orang yang terlihat paling tenang, biasanya adalah orang yang paling berbahaya. Pak Dirga berdiri di depan kaca jendela, melihat keluar. Tangannya mengepal. Ia tahu dunia ini tidak akan pernah adil. Tapi ada batas kesabaran, bahkan bagi orang yang sudah lelah hidup. Jika mereka mau membangunkan setan, biarlah mereka tahu rasanya, bisiknya, nyaris tak terdengar. Dan malam pun datang, membawa aroma hujan, ketegangan, dan amarah lama yang perlahan bangkit dari kuburnya. Malam turun dengan dingin yang menggigit. Hujan rintik-rintik membasahi aspal terminal yang sepi. Angkot-angkot sudah berbaris diam di tepi jalur, sopir-sopir lain pulang atau berteduh di warung. Tapi Pak Dirga masih di dalam mobilnya, membersihkan jok dan dashboard seperti biasa. Ia tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa ada 3 bayangan mengintainya dari sudut gelap terminal. Tole dan 2 anak buahnya, Jabrik dan Ompong, sedang menunggu momen yang tepat. Tole, yakin ini aman. Orang tua sih, tapi tatapannya aneh kemarin, bisik Ompong, sedikit ragu. Tapi Tole, dengan wajah congkaknya, menepuk dada, percaya sama gua. Nih orang udah kelewat batas. Gak bayar sewa, malah cuek. Harus dikasih pelajaran. Mereka lalu mendekat, pelan-pelan, dengan kayu dan rantai di tangan masing-masing. Terminal jadi panggung sunyi menjelang badai. Tanpa suara, mereka membuka pintu angkot Pak Dirga. "Heh, Bang Tua," bentak Tole. Pak Dirga menoleh, perlahan, matanya langsung menatap tajam. "Keluar lu sekarang. Mau pelajaran?" "Ha," teriak Jabrik. Tapi yang membuat mereka bingung, Pak Dirga justru tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya muncul dalam kondisi seperti itu. Senyum yang membuat Ompong langsung mundur selangkah tanpa sadar. Namun sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, Ompong menghantamkan kayu ke punggung Pak Dirga. Suara kayu membentur keras tubuhnya, tapi anehnya, pria tua itu tak jatuh. Ia hanya menoleh perlahan, menatap Ompong dengan mata yang kini tampak gelap dan dalam, seperti lubang tak berdasar. Seketika, suasana berubah. Tawa mereka hilang. Angin malam tiba-tiba jadi lebih dingin, lebih berat. Pak Dirga berdiri. Gerakannya lambat, tapi penuh kendali. Ia memegang pundaknya yang dipukul tadi, lalu menepuk-nepuknya sendiri. "Kalian masih kecil, terlalu kecil," suaranya lirih, nyaris seperti bisikan, namun menggema di telinga mereka seperti dentang lonceng kematian. Tanpa aba-aba, ia bergerak cepat, terlalu cepat untuk ukuran orang seusianya, dan menendang dada Jabrik hingga tubuhnya terpental menabrak tiang besi. Tole dan Ompong tak sempat berpikir. Rantai dan kayu mereka hanya menggores angin kosong saat Pak Dirga bergerak seperti bayangan. Sebuah pukulan telak menghantam rahang Tole, membuatnya roboh seketika. Ompong mencoba lari, tapi terpeleset di jalanan licin. Sebelum ia bisa bangkit, sepatu tua Pak Dirga sudah menginjak tangannya, kuat. "Lain kali, pikir dulu sebelum sentuh yang salah," bisik Pak Dirga, dingin. Tak lama, suara motor patroli terdengar dari kejauhan. Pak Dirga perlahan mundur, menghilang di antara angkot-angkot. Ia berjalan pulang seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Di belakangnya, 3 preman muda mengerang kesakitan, dengan wajah penuh luka dan hati yang mulai dipenuhi rasa takut. Malam itu, mereka baru sadar, yang mereka ganggu bukan sekadar sopir tua, mereka telah membangunkan sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Dan mulai malam itu, nama Pak Dirga mulai dibisikkan dengan nada ngeri oleh para sopir dan pedagang. Belum ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi satu hal jelas, terminal tidak lagi dikuasai oleh preman-preman muda, melainkan oleh bayangan kelam dari masa lalu, yang kini kembali menampakkan dirinya. Keesokan paginya, terminal mendadak sunyi. Tole dan kawan-kawan tidak terlihat. Beberapa sopir yang mendengar kabar semalam hanya saling tatap, tak percaya. 3 preman muda,
yang selama ini sok jagoan, katanya dipukul hingga babak belur oleh Pak Dirga. Tapi bagaimana mungkin, orang tua itu bahkan tidak pernah meninggikan suara. Seolah ada yang janggal, dan membuat semuanya waspada. Bu Marni pun mulai merasakan perubahan. Saat Pak Dirga datang pagi itu untuk minum kopi seperti biasa, tak seperti biasanya, warung mendadak sepi. Sopir-sopir lain pura-pura sibuk, menghindari tatapan. Bahkan ada yang memilih ngopi di tempat lain. Hanya Bu Marni yang berani bertanya, "Pak Dirga, semalam itu, beneran?" Pak Dirga hanya menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, "Kalau mereka gak berhenti, saya juga gak akan." Jawaban itu lebih menakutkan daripada pengakuan apapun. Suaranya tenang, datar, tapi di dalamnya ada luka dan ketegasan yang membekas. Sejak saat itu, pandangan orang terhadap Pak Dirga berubah. Bukan lagi sopir tua yang terlihat lemah, tapi pria penuh rahasia, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Bahkan anak-anak terminal mulai menjulukinya, Pak Dirga setan sepi. Sore harinya, Pak Dirga pulang lebih awal dari biasanya. Di dalam kontrakan sempitnya, ia kembali membuka peti tua. Jemarinya gemetar saat menyentuh foto wanita dan anak kecil yang kini sudah mulai pudar warnanya. Matanya merah, tapi tak setetes pun air mata jatuh. Ia bukan tidak bisa menangis, ia sudah lupa caranya. Sudah terlalu lama hatinya membatu. Di balik foto itu, terselip sebuah potongan berita koran tua. Headline-nya masih terbaca meski usang, geng gergaji dihabisi di gudang tua. Pemimpin menghilang. Ia meremas koran itu. Dulu, ia adalah bagian dari kekacauan. Bagian dari kehancuran. Tapi saat istri dan anaknya dibantai dalam perseteruan antar geng, ia memutuskan keluar. Ia membunuh semua musuhnya malam itu, lalu menghilang, mengganti nama jadi Dirga, dan mencoba hidup seperti manusia biasa. Namun hidup tak pernah membiarkannya tenang. Kini, luka lama itu kembali menganga. Setiap pukulan yang ia berikan semalam bukan hanya untuk membela diri, tapi juga untuk membalas sesuatu yang telah dikuburnya dalam-dalam. Ia sadar, satu-satunya alasan ia bisa hidup selama ini adalah karena ia terus menahan bagian dirinya yang dulu, Bayu, gergaji, sosok paling brutal yang pernah menghantui dunia. Malam Jakarta, tapi batas kesabaran manusia ada. Dan kini, dengan terminal kembali bergolak, dan preman-preman lain mulai mencium ketidakwajaran, Pak Dirga sadar bahwa masa lalunya sudah terlalu dekat untuk dihindari. Jika mereka terus memaksanya keluar, maka ia tak punya pilihan selain kembali menjadi siapa dirinya dulu. Dan jika itu terjadi, maka terminal ini tak akan pernah sama lagi. Dan malam pun kembali turun, kali ini dengan tenang, tapi menyimpan badai yang tak lama lagi akan meledak. Di suatu malam yang sepi, Pak Dirga duduk di bawah lampu remang-remang kontrakannya. Suara angin yang menyusup lewat celah jendela seperti membisikkan masa lalu. Ia menatap korek besi tua di tangannya, lalu menyalakan rokok kretek yang tinggal satu batang. Asapnya membubung, membawa kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Malam itu, tanpa bisa dicegah, pikirannya ditarik kembali ke 20 tahun lalu, malam yang mengubah segalanya. Dulu, ia bukan siapa-siapa yang patut dihormati, ia adalah seseorang yang ditakuti. Namanya Bayu, julukannya, gergaji, karena cara kerjanya, lambat, kejam, dan tanpa belas kasihan. Ia memimpin sebuah geng bayangan di Jakarta Timur yang mengendalikan terminal, pelabuhan kecil, hingga jalur distribusi narkoba dan senjata rakitan. Dalam satu tatapan saja, musuh-musuhnya bisa lari ketakutan. Tapi kekuasaan seperti itu tak pernah abadi, dan selalu datang dengan harga. Malam itu, dalam ingatan, Bayu pulang terlambat ke rumah. Rumah kecil di pinggir rel yang dihuni istri dan anak perempuannya. Tapi ia datang hanya untuk mendapati rumah itu terbakar. Jeritan masih terdengar samar, namun apinya sudah terlalu besar. Polisi bilang ini balas dendam dari geng pesaing yang pernah ia bantai abis tanpa sisa. Saat itu, Bayu tidak menangis. Ia hanya diam, lalu menghilang. Dalam 3 hari, ia menghabisi 9 orang dengan tangannya sendiri. Tanpa ampun, tanpa ragu. Gudang tua tempat para musuhnya berkumpul jadi lautan darah. Tapi malam itu juga, ia meninggalkan nama Bayu. Ia membuang semua yang pernah ia miliki, senjata, teman, uang, kuasa. Ia menghilang ke kota lain, mengganti nama jadi Dirga, dan mencoba menjadi manusia biasa. Tapi ternyata, neraka tak mengenal pensiun. Kini,
Setiap kilatan wajah Tole dan anak buahnya memicu bayangan wajah-wajah musuh lamanya. Setiap suara preman membuatnya teringat pada teriakan putrinya yang tak pernah bisa ia selamatkan. Dan meski ia mencoba hidup sebagai sopir angkot biasa, dunia terus mendorongnya untuk kembali menjadi siapa dirinya dulu. Dunia seolah berkata, "Kau bukan sopir. Kau monster, dan kau tahu itu." Pak Dirga menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Ia membuka kembali peti tua itu. Kali ini, ia tak hanya menatap belatinya, ia mengasahnya. Suara gesekan logam melawan batu pengasah menari di udara seperti simfoni kematian. Ia belum ingin membunuh siapapun, tapi ia tahu, jika malam itu datang kembali, ia akan siap. Di terminal, para preman yang lain mulai mendengar kabar tentang insiden semalam. Beberapa menganggap itu hanya kebetulan, tapi sebagian lainnya mulai gelisah. Siapa sih sebenarnya sopir tua itu? Tanya seorang preman senior. Tak ada yang tahu pasti. Tapi yang mereka tahu, Tole belum berani muncul sejak kejadian itu. Dan itu cukup untuk membuat semua orang mulai waspada. Malam itu, saat hujan kembali turun pelan-pelan, Pak Dirga menatap langit dari jendela kamarnya. Dalam gumam lirih, ia berkata pada bayangan dirinya di cermin, kalau mereka terus cari Bayu, maka Bayu yang akan mereka temui. Dan dengan itu, luka lama yang coba ia kubur perlahan mulai terbuka, dan bersiap menyala. Sejak malam itu, langkah Pak Dirga berubah. Ia tak lagi sekadar berjalan seperti orang tua kelelahan, ada ketegasan dalam setiap hentakan kakinya, ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat siapapun enggan menatap terlalu lama. Para sopir mulai memperhatikan, bahkan Bu Marni, yang biasanya santai, kini memilih tak lagi banyak bicara saat Pak Dirga datang. Suasana di terminal perlahan berubah, menjadi lebih dingin. Pak Dirga tak hanya mengangkut seperti biasa. Ia mulai mengamati, siapa yang duduk di mana, siapa yang bicara dengan siapa yang diam tapi memperhatikan. Nalurinya sebagai mantan pemimpin geng sadis kembali hidup. Ia tahu, preman-preman itu tidak akan berhenti hanya karena 3 orang dipukul. Mereka pasti akan kembali, dan kali ini dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi ia juga tahu, mereka masih bodoh. Di bawah angkotnya, tersembunyi sebuah bilah besi panjang yang sudah lama ia siapkan. Di balik jok belakang, ada pisau kecil berbalut kain. Tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang curiga sopir tua ini membawa perlengkapan seperti itu. Tapi Pak Dirga tahu, jika perang itu datang, ia tidak akan berdiri tanpa senjata. Ia bukan lagi sopir, ia bukan lagi korban, ia sudah siap jadi pemangsa, seperti dulu. Sore itu, ia melihat wajah baru di terminal. 5 pemuda tinggi besar, bertato, dengan gaya yang jauh lebih liar dari Tole dan teman-temannya. Mereka bukan bocah lokal, mereka ini tampaknya bayaran dari luar. Salah satu dari mereka sempat menunjuk ke arah Pak Dirga dan tertawa kecil, seolah meremehkan. Pak Dirga hanya menunduk, lalu berjalan pelan ke arah angkotnya, tanpa sadar senyum tipis mengembang di wajahnya. Sudah dimulai. Di dalam hati, ada bara yang mulai menyala. Bukan karena ingin balas dendam, bukan karena amarah. Tapi karena hasrat yang selama ini ia tekan, kini mendesak keluar. Bagi Pak Dirga, setiap kekerasan yang ia lakukan bukan hanya pembalasan, tapi juga panggilan jiwa. Ia pernah tenggelam dalam dunia gelap itu. Dan sekarang, perlahan-lahan, ia kembali ke sana. Dunia yang dulu membuatnya dihormati sekaligus ditakuti. Malam harinya, ia tidak tidur. Ia duduk di kursi reyot menghadap jendela, mengasah kembali belatinya. Ia menyalakan sebatang rokok, membiarkan asapnya menari di udara. Di luar, hujan turun deras, seperti tirai yang menutupi rencana kematian. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri, kalau mereka mau main kotor, aku akan ajari mereka seperti dulu. Suaranya rendah, tapi penuh kepastian. Di sudut terminal, preman-preman baru itu mulai membuat kekacauan. Mereka menendang gerobak si tukang mie ayam, memalak sopir-sopir muda, dan tertawa keras sambil menyebut-nyebut nama Pak Dirga. Mereka pikir itu akan membuatnya gentar. Tapi mereka salah besar. Mereka lupa satu hal penting, kau bisa menakut-nakuti orang biasa, tapi jangan pernah menantang seseorang yang sudah tidak takut mati. Dan di tengah hujan, Pak Dirga melangkah pelan, menyusuri lorong terminal yang basah. Di balik jas hujan plastiknya, tersimpan dendam, kenangan, dan keberanian yang sudah lama dikubur. Kini ia bangkit kembali,
Bukan sebagai sopir, tapi sebagai Bayu Gergaji, legenda berdarah yang siap memulai kembali permainan lamanya, dan kali ini, ia tidak akan berhenti sampai semuanya tuntas. Malam itu terminal sunyi, nyaris seperti mati. Lampu-lampu redup bergoyang di terpa angin. Hujan masih turun rintik, meninggalkan genangan air di sela jalan setapak. Para preman baru tertawa keras di dalam pos jaga yang dulunya milik Tole. Mereka merasa sudah menguasai tempat itu. Salah satu dari mereka, Gepeng, tengah duduk santai di kursi plastik, menghisap rokok sambil menertawakan nama Pak Dirga yang disebut-sebut sebagai sopir jadi-jadian. Tanpa mereka sadari, dari balik lorong sempit yang gelap, sepasang mata mengintai. Gerakan itu tenang, nyaris tak bersuara. Saat Gepeng keluar sebentar untuk buang air di sisi belakang terminal, ia tidak tahu bahwa itu akan jadi langkah terakhirnya malam. Itu, tangan kekar menariknya ke balik tumpukan karung, dan dalam hitungan detik, suara teredam dari mulut Gepeng menghilang bersama napas terakhirnya. Di lehernya, hanya ada bekas sayatan tajam yang bersih, tanda tangan Bayu Gergaji. Esok paginya, terminal gempar. Tubuh Gepeng ditemukan tergeletak di lorong belakang, dingin dan pucat. Polisi datang, tapi tak banyak bicara, mereka tahu aturan tak tertulis di tempat seperti ini. Semua yang ada di terminal paham, ini bukan pembunuhan biasa. Ini pesan, dan pesan itu dikirim oleh seseorang yang tidak ingin dikenal, tapi ingin diingat. Terutama oleh para preman yang semalam tertawa keras menyebut nama Pak Dirga. 3 preman lainnya mulai gelisah. Salah satunya, Ujang, membawa senjata tajam kemanapun ia pergi. Mereka mulai berjaga bergiliran, tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa yang mereka lawan bukan sekadar orang tua, melainkan mantan jagal berdarah dingin yang tahu setiap sudut, celah, dan pola pergerakan mereka. Pak Dirga tak bertarung dengan emosi. Ia berburu dengan strategi. Beberapa malam kemudian, Ujang hilang. Tak ada yang tahu kemana. Yang tersisa hanya jejak darah di belakang warung kosong dekat rel kereta. Kini ketakutan mulai melumpuhkan mereka. Preman yang tersisa, Dullah dan Encep, tak lagi berani duduk di pos. Mereka berlindung di warung 24 jam, tak berani menyentuh siapapun. Bayang-bayang Pak Dirga kini berubah jadi hantu yang menghantui langkah mereka. Sementara itu, Pak Dirga tetap menarik angkot seperti biasa. Ia menyapa sopir lain, membeli kopi dari Bu Marni, dan membetulkan kaca spion angkotnya yang retak. Tapi di balik senyum dan ketenangannya, ia sudah menjadi orang lain. Ia kembali menjadi seseorang tanpa ragu membunuh, jika perlu. Ia tahu, saat preman-preman itu dihabisi satu persatu, akan ada yang lebih besar datang. Dan ia sedang menunggu itu. Di dalam kontrakan, ia mencoret 2 nama dari daftar kertas tua yang ia simpan di balik foto keluarganya. Gepeng, Ujang, bisiknya. Di bawahnya, masih ada banyak nama, beberapa dari masa kini, sebagian dari masa lalu. Bagi Pak Dirga, ini bukan hanya pembalasan terhadap gangguan, ini adalah proses pembersihan. Dunia terminal ini terlalu kotor, dan ia merasa takdir telah menariknya kembali untuk membersihkan tempat ini, dengan cara yang hanya ia pahami, darah dan ketakutan. Dan malam pun kembali turun, menyelimuti kota dalam diam yang menegangkan. Di balik gelapnya, legenda yang dulu dikubur kini hidup kembali, dan tak ada yang tahu, siapa korban berikutnya dari bayangan bernama Bayu Gergaji. Kabar kematian Gepeng dan hilangnya Ujang menyebar lebih cepat dari angin. Terminal kini terasa seperti tempat kutukan. Tak ada lagi preman yang berani duduk sembarangan, tak ada lagi suara teriakan pemalakan. Bahkan kernet-kernet muda yang biasanya ramai bercanda kini lebih memilih diam. Seolah semua orang merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, tapi sangat mematikan. Bayangan Pak Dirga kini bukan hanya hadir sebagai sopir, melainkan mitos hidup. Dullah dan Encep, 2 preman terakhir dari kelompok luar itu, kini hidup dalam paranoia. Setiap langkah kaki yang mendekat membuat mereka gelisah. Setiap suara keras membuat mereka melompat. Ini bukan manusia biasa, desis Dullah, suaranya gemetar. Ini orang bukan main jago, kita salah orang, Cep. Tapi semuanya sudah terlambat. Mereka sudah menabuh genderang perang, dan kini mereka hanya tinggal menunggu giliran. Di sisi lain, para sopir mulai saling berbisik. Ada yang berkata bahwa Pak Dirga sebenarnya bekas anggota tentara. Ada pula yang mengira dia mantan pembunuh bayaran. Tapi kemudian, sebuah cerita lama muncul ke permukaan.
Seorang sopir tua yang pernah narik di Jakarta Timur mengenali tatapan Pak Dirga. Ia berbisik pelan, "Itu Bayu, Bayu gergaji. Dulu, namanya seperti iblis. Sekali marah, orang bisa hilang tanpa bekas." Kabar itu menyebar seperti racun. Beberapa sopir muda tak percaya. Tapi yang pernah dengar cerita tentang pembantaian gudang tua di Rawamangun mulai menghubungkan titik-titik. Terlalu banyak kemiripan, cara membunuh yang senyap, sayatan bersih, dan mata yang menyimpan neraka. Pak Dirga mulai jadi legenda hidup. Bukan karena ia meminta, tapi karena orang-orang tahu, setan yang pernah ditidurkan kini berjalan kembali di atas aspal terminal ini. Malam itu, Encep mencoba kabur. Ia menyewa motor temannya dan menghilang ke arah timur. Tapi saat subuh, mayatnya ditemukan di pinggiran sungai kecil, beberapa kilometer dari terminal. Lehernya patah, dan ada bekas luka aneh di punggungnya. Tidak ada saksi, tidak ada suara, tapi warga sekitar melihat seorang pria tua berkemeja hitam berjalan kaki di tengah malam, menunduk, menuju arah kota. Dula kini tinggal sendiri. Ia tak lagi bicara, tak makan, tak tidur. Ia duduk di sudut warung kosong, menatap kosong ke depan. Beberapa orang yang mencoba menanyainya hanya dapat tatapan kosong dan mulut yang komat kamit menyebut satu nama berulang-ulang, "Bayu, Bayu, Bayu." Malam itu, ia juga menghilang. Tapi tak ada yang pernah menemukan mayatnya. Sebagian bilang dia kabur, sebagian lain bilang, dia dibawa ke neraka. Sementara itu, Pak Dirga tetap narik angkot seperti biasa. Ia berhenti di halte, mengantar penumpang dengan ramah, bahkan sempat membantu seorang nenek menyeberang. Tapi tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Ada batas tak kasat mata di sekitarnya, semacam pagar aura yang membuat orang memilih menjauh. Ia bukan lagi bagian dari mereka. Ia adalah bayangan yang sedang menunggu badai selanjutnya. Dan dari kejauhan, seseorang sedang mengamati Pak Dirga. Seorang pria berperawakan besar dengan luka bekas sayatan di wajah. Ia tidak tersenyum, tidak juga takut, tapi matanya menyala, karena ia mengenal lelaki itu. "Bayu, kau belum mati rupanya," gumamnya pelan. Ia lalu mengangkat ponselnya, dan berkata, "Kumpulkan yang lain. Kita punya urusan lama yang belum selesai." Hari itu, suasana terminal terasa ganjil. Langit mendung, tapi hujan tak kunjung turun. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di kejauhan, sebuah mobil hitam berdebu berhenti di pinggir jalan. Dari dalamnya keluar seorang pria tinggi besar, berjaket kulit, dengan bekas luka panjang di wajahnya. Tatapannya tajam seperti pisau. Namanya Rusman, salah satu mantan rekan Bayu, gergaji, yang dulu selamat dari pembantaian di gudang Rawamangun. Rusman berjalan perlahan menuju warung kosong tempat biasa para preman nongkrong. Warga sekitar hanya melirik sekilas, lalu menunduk. Mereka bisa mencium aura bahaya dari tubuh pria itu. Beberapa sopir mengenali wajahnya dari cerita-cerita lama. "Itu Rusman, dulu tangan kanannya Bayu," bisik seorang sopir tua kepada rekannya. "Kalau dia datang, berarti badai besar sedang menuju terminal ini." Sementara itu, Pak Dirga sedang duduk di dalam angkotnya, membersihkan setir seperti biasa. Namun gerakannya terhenti saat ia melihat siluet Rusman dari cermin spion. Perlahan, ia menatap lurus ke depan, matanya tak berkedip. Detik itu juga, napasnya berubah. Ia tahu hari ini akan datang. Hari ketika masa lalu tak lagi hanya membayang, tapi berdiri tepat di hadapannya. Rusman tak membuang waktu. Ia langsung menghampiri angkot tua itu dan mengetuk kaca. "Sudah lama, Bayu," katanya tanpa basa-basi. Pak Dirga tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu dan menatap wajah yang dulu pernah ia anggap saudara. Wajah yang dulu tertawa bersamanya, dan yang kemudian berkhianat. "Kupikir kau mati di gudang itu," lanjut Rusman, kali ini lebih tajam. "Ternyata kau cuma bersembunyi, seperti pengecut." Kalimat itu tak menggetarkan wajah Pak Dirga sedikit pun. Ia tetap tenang, tapi matanya menyimpan kilatan yang sudah lama terkubur. "Aku tidak lari, aku mengubur Bayu. Aku mencoba jadi manusia," jawabnya lirih. Tapi Rusman tertawa dingin. "Kau tidak pernah jadi manusia. Kau dan aku, kita diciptakan dari luka dan darah, Bayu. Jangan pura-pura suci." Percakapan mereka singkat, tapi cukup untuk menyulut gemetar di hati para penonton diam. Ini bukan sekadar adu mulut. Ini adalah pertarungan dua dunia lama yang sedang bertabrakan. Dunia gelap yang dulu dikira sudah punah, kini bangkit kembali. Rusman menatap tajam,
lalu berkata, 3 hari dari sekarang. Di tanah kosong belakang pasar. Bawa dirimu, atau kami akan datang dan membakar semuanya. Rusman pergi begitu saja, meninggalkan terminal dalam keheningan mencekam. Para sopir yang melihat tak berani berkata apapun. Mereka tahu, pertarungan yang akan datang bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang siap mati lebih dulu. Dan satu hal pasti, darah akan kembali membasahi tanah ini. Sore itu, di balik kabin angkotnya, Pak Dirga memandangi korek besi tua di telapak tangannya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Jika ini takdirku, bisiknya, maka biarlah dunia tahu, bahwa Bayu Gergaji belum mati. Ia hanya menunggu waktu untuk bangkit. 3 hari terasa seperti 3 tahun. Suasana terminal kini sunyi seperti pemakaman. Tak ada lagi suara preman, tak ada lagi pemalakan. Bahkan sopir-sopir yang biasa bercanda kini memilih menjaga jarak, menghindari apapun yang berhubungan dengan Pak Dirga. Mereka tahu, terminal ini sedang menunggu sesuatu yang besar, dan ketika waktunya tiba, tak ada yang bisa menghentikannya. Pak Dirga sendiri menjalani hari-harinya dalam diam. Ia tetap narik seperti biasa, tapi tidak banyak bicara. Di malam hari, ia melatih tubuhnya di dalam kontrakan sempit itu, push up, sit up, lalu mengayunkan belati tua ke arah udara seperti menari dalam gelap. Keringat mengucur, tapi sorot matanya dingin. Ia tahu, yang akan ia hadapi bukan sekadar Rusman, melainkan dosa masa lalu yang datang menagih dengan harga nyawa. Di dinding kamarnya, ia tempelkan peta terminal dan tanah kosong di belakang pasar. Dengan pulpen merah, ia menandai semua jalur keluar masuk, titik buta, serta posisi yang bisa digunakan untuk menjebak atau berlindung. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini strategi. Bayu yang dulu bukan hanya petarung brutal, tapi juga otak perang jalanan. Dan kali ini, semua pengetahuannya akan digunakan untuk mengubur masa lalu selamanya. Sementara itu, Rusman sibuk mengumpulkan pasukan. Orang-orang lama yang dulu selamat dari kejatuhan geng Gergaji dipanggil kembali. Preman-preman dari luar kota, bayaran yang kejam dan tak kenal takut, berdatangan secara diam-diam. Mereka bukan bocah terminal, tapi para jagal yang sudah kenyang darah. Bayu harus mati kali ini, kata Rusman di hadapan mereka, sembari mengangkat sebilah golok besar. Dia sudah terlalu lama hidup dalam damai. Waktunya kita tutup kisahnya. Pak Dirga tahu ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Tapi ia juga tidak berniat melibatkan orang lain. Ini pertarungan pribadi, antara dirinya dan semua bayangan yang pernah ia ciptakan. Namun tanpa ia minta, beberapa sopir tua mulai berdatangan malam itu. Salah satunya, Pak Japar, sopir yang dulu pernah bekerja di bawah komando Bayu. Aku tahu kau berubah, Bayu. Tapi kalau mereka datang ramai-ramai, kau gak bisa hadapi sendiri. Pak Dirga sempat terdiam, matanya basah. Ia sudah terlalu lama menganggap dirinya sendiri. Tapi di balik usia dan kesepian, ternyata masih ada yang percaya padanya. Aku gak butuh banyak, katanya pelan, hanya butuh orang yang tahu caranya bertahan, bukan menyerang. Aku akan selesaikan ini. Malam itu, ia serahkan secarik kertas berisi rencana. Beberapa sopir tua menerimanya dengan anggukan pelan. Terminal akan bertahan, atau terbakar bersama mereka. Detik terus berjalan menuju hari ketiga. Angin di tanah kosong belakang pasar seolah sudah tahu akan ada darah tumpah. Langit mendung sejak pagi, seolah menahan hujan untuk menunggu pertumpahan darah malam nanti. Pak Dirga berdiri di depan kaca retak kontrakannya, menatap dirinya yang sudah renta. Tapi di balik keriput, jiwa lamanya telah hidup kembali. Dan tepat saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, ia mengambil belati itu, memasukkan ke balik jaket lusuhnya, dan berkata pada bayangan di cermin, malam ini, Bayu Gergaji akan bangkit untuk terakhir kalinya. Langit malam seolah menahan napas. Awan hitam menggantung tanpa hujan, petir sesekali menyambar di kejauhan tanpa suara. Tanah kosong di belakang pasar perlahan dipenuhi bayangan-bayangan gelap, belasan pria bertato, membawa rantai, golok, dan besi panjang. Mereka berdiri mengelilingi satu titik, tempat yang telah ditentukan oleh Rusman. Di tengah kerumunan itu, Rusman berdiri gagah, mata tak berkedip menatap ke depan. Sudah jamnya, dia pasti datang, bisiknya yakin. Dan benar, dari arah gang kecil yang gelap, langkah kaki terdengar. Pelan, teratur, tak tergesa, tapi penuh kepastian. Sosok berjubah jaket lusuh itu muncul perlahan, membawa aura kematian dalam tiap hembusan napasnya.
Wajahnya tenang, dingin seperti malam itu sendiri. Dialah Bayu, tapi bukan Bayu yang mereka kenal dulu. Ini adalah Bayu yang telah melewati puluhan musim luka, kehilangan, dan kesunyian. Bayu yang kembali, untuk menutup semuanya. Para jagal bersiap, tapi Bayu tak gentar. Ia hanya menatap Rusman lurus-lurus, seakan hanya ada satu orang di dunia ini. "Kau bawa mereka?" tanyanya lirih. "Kau bawa aku kembali ke sini?" Rusman tertawa pelan. "Aku hanya meneruskan yang kau tinggalkan. Kau membakar semua, tapi kami bertahan. Dan sekarang, aku akan akhiri kau, seperti seharusnya dulu." Tanpa aba-aba, dua orang langsung menyerang dari kanan dan kiri. Tapi Bayu sudah bergerak lebih dulu. Belatinya melesat dari balik jaket, menebas lengan penyerang kanan hingga terkulai. Satu lagi terjerembab setelah tubuhnya dihantam lutut Bayu ke dada. Gerakannya cepat, dingin, dan tanpa suara. Dalam waktu singkat, dua tubuh terkapar. Sisanya mulai ragu, ini bukan sekadar kakek tua, ini mesin pembunuh yang dibentuk oleh kekacauan. Rusman maju ke tengah. "Lawan aku, Bayu. 1 lawan 1, teriaknya. Tapi Bayu tetap diam. Ia menghindari pertarungan langsung, memanfaatkan kegelapan dan puing-puing di sekitar sebagai tempat bermain. Setiap pria yang mencoba mendekat, jatuh dengan luka tajam di tubuhnya. Belati itu seperti perpanjangan dari pikirannya, tajam, tepat, dan penuh dendam. Tapi tubuh Bayu mulai terasa berat. Nafasnya memburu. Usianya bukan mainan. Waktu bukan di pihaknya. Beberapa sopir tua yang berjaga di pinggiran tanah kosong, hanya bisa menyaksikan dari jauh. Mereka tahu ini bukan medan mereka. Ini urusan lama, antara dua raksasa masa lalu yang kini bertarung bukan hanya demi nama, tapi demi penebusan yang tak pernah mereka miliki. Dan meskipun tubuh Bayu digerogoti usia, semangatnya melampaui rasa sakit. Ia tidak ingin menang, ia hanya ingin menyelesaikan. Akhirnya, Bayu dan Rusman berdiri saling berhadapan. Tak ada lagi kata, tak ada lagi teriakan. Hanya dua pasang mata yang sama-sama haus, satu karena ingin mengubur masa lalu, satu karena ingin menghidupkannya kembali. Mereka saling menerjang. Golok besar menghantam belati tua. Percikan logam meledak. Tubuh mereka bergumul dalam debu dan darah. Dan di tengah pertarungan itu, Bayu melihat wajah anaknya, wajah istrinya, dan ia tahu, ini bukan tentang membunuh, ini tentang menutup luka. Dan malam pun menjerit dalam diam. Tanah basah menyerap darah, dan udara penuh dengan gema masa lalu yang akhirnya pecah. Dalam pertarungan yang belum selesai, babak terakhir pun dimulai. Golok Rusman melesat ke arah dada Bayu, tapi sang sopir tua sudah lebih dulu membungkuk, menghindar dengan gesit yang tak seharusnya dimiliki pria seusianya. Belatinya menyayat pinggang Rusman, memutus otot dengan tebasan presisi. Rusman meraung, tapi tidak mundur. Mereka saling hantam, saling luka. Tak ada lagi teknik, yang tersisa hanyalah dua jiwa penuh dosa yang mencoba menyelesaikan apa yang tak pernah selesai. Tubuh Bayu limbung, lututnya sempat menyentuh tanah. Tapi begitu Rusman hendak mengayunkan golok dari atas, Bayu menebas ke samping dengan kecepatan sisa. Golok terpental, dua tubuh jatuh berguling di tanah becek. Nafas mereka berat, dada naik turun. Dunia di sekeliling mereka tak ada lagi. Yang tersisa hanya suara desa angin dan detak jantung yang beradu dengan waktu. Satu di antara mereka harus jatuh malam ini. "Kenapa kau kembali?" gumam Rusman lirih, darah mengalir dari mulutnya. Bayu tak menjawab, ia hanya menatap kosong ke langit yang hitam. "Karena aku sudah terlalu lama mencoba hidup, padahal aku sudah mati sejak malam itu." Kata-katanya pelan, tapi lebih menusuk dari senjata apapun. Malam pembantaian keluarganya, itulah malam di mana Bayu mati. Yang bertahan hanyalah tubuh, yang kembali hidup hanyalah dendam. Rusman tertawa lirih, getir, dengan wajah berlumur darah. "Kita ini, hantu, tak ada yang bisa menebus dosa kita." Bayu perlahan berdiri, terlatih, menatap lawan lamanya yang setengah tersandar di tumpukan batu. "Kita memang hantu, tapi hantu juga bisa memilih kepada siapa mereka menampakkan diri. Dan aku memilih malam ini, untuk berhenti." Lalu, dengan satu gerakan cepat, ia menghujam belatinya ke tanah, bukan ke tubuh Rusman. Gerakan itu membuat semua terdiam. Para preman yang tersisa, para sopir yang menyaksikan dari kejauhan, semuanya terpaku. Bayu memilih berhenti. Ia bisa membunuh, tapi ia memilih tidak. Ia tahu, jika ia membunuh Rusman, dendam akan melahirkan dendam baru.
Dan siklus neraka itu tak akan pernah berhenti. Ia ingin menjadi manusia lagi, meskipun untuk itu, ia harus menanggung luka seumur hidup. Rusman terbatuk, setengah tersenyum, lalu roboh. Entah karena luka atau karena hatinya yang akhirnya kalah. Para anak buahnya tak berani mendekat. Mereka melihat sesuatu di mata Bayu yang membuat mereka mundur perlahan, seperti anak-anak yang baru melihat api yang terlalu panas untuk disentuh. Malam itu, satu orang berdiri, dan puluhan lainnya tunduk. Bayu berbalik pelan, berjalan terlatih meninggalkan tanah kosong itu. Di punggungnya ada luka, di tubuhnya ada darah, tapi di matanya, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ada keheningan yang damai. Ia tak membawa kemenangan, tak membawa kematian, hanya membawa akhir dari dirinya yang lama. Bayu gergaji, resmi dikubur malam itu, oleh tangannya sendiri. Dan terminal, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, terasa benar-benar sunyi. Bukan karena ketakutan, tapi karena sesuatu yang selama ini menguasainya, akhirnya pergi. Pagi setelah pertarungan itu, terminal diselimuti kabut tipis. Matahari mencoba menembus awan, tapi hanya meninggalkan cahaya samar yang jatuh ke tanah yang masih basah oleh hujan semalam. Di sudut tempat biasanya preman duduk, hanya ada bangku kosong dan bekas puntung rokok. Tidak ada suara tawa, tidak ada teriakan. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik sopir dan pedagang tentang kejadian semalam yang tak pernah benar-benar mereka lihat, tapi mereka tahu, telah terjadi sesuatu yang besar. Pak Japar, yang diam-diam mengikuti kejadian dari balik warung, menjadi saksi bisu bagaimana Bayu, gergaji, memilih untuk tidak membunuh. Dia bisa, tapi dia tidak, gumamnya lirih. Kepada sopir-sopir muda yang tak henti bertanya. Dia bukan lagi pembunuh, dia sudah berubah, tapi jangan pernah anggap dia lemah. Kalimat itu tersebar di antara mereka, bukan sebagai cerita, tapi sebagai peringatan, jangan ganggu yang sedang mencoba menebus dirinya. Rusman dibawa pergi malam itu oleh sisa anak buahnya. Entah kemana, tak ada yang peduli. Yang penting, terminal bebas. Tidak ada lagi pemalakan, tidak ada lagi ancaman. Beberapa warga mengaku melihat bayangan Pak Dirga berjalan sendirian melewati pasar menjelang subuh, dengan jaket lusuh dan langkah terlatih, seperti hantu yang akhirnya menyelesaikan urusannya di dunia manusia. Pak Dirga tidak kembali ke terminal hari itu. Bahkan esoknya pun tidak. Angkotnya terparkir rapi di pinggir jalan, tapi tak ada yang berani menyentuh. Di kaca depannya, seseorang meletakkan bunga kertas seadanya. Mungkin bentuk penghormatan, mungkin doa, atau mungkin hanya ungkapan diam dari mereka yang akhirnya sadar, bahwa orang tua yang selama ini mereka abaikan, telah menyelamatkan semuanya. Bu Marni, yang selama ini sering menyeduhkan kopi untuk Pak Dirga, berdiri lama menatap kursi kosong tempat pria itu biasa duduk. Ia tahu, lelaki itu bukan sekadar sopir. Ia adalah luka yang berjalan. Dan kini, entah kemana luka itu pergi. Dia sudah terlalu lama membawa beban, kata Bu Marni pelan, semoga kali ini dia bisa benar-benar istirahat. 3 hari kemudian, seseorang menemukan sebuah kotak kecil di bawah bangku terminal. Di dalamnya, hanya ada belati tua yang berkarat, korek besi dengan ukiran nama, Bayu, dan secarik kertas bertuliskan tangan. Saya datang bukan untuk dihormati. Saya hanya ingin tenang. Jangan cari saya. Jangan bangkitkan saya. Terima kasih sudah membiarkan saya menebus sedikit dari apa yang pernah saya hancurkan. Sejak hari itu, nama Pak Dirga tidak lagi disebut dengan nada remeh. Ia bukan sekadar sopir, ia adalah simbol dari dua hal yang saling bertolak belakang, kekejaman dan penebusan. Terminal kini lebih damai, tapi di setiap sudutnya, seolah ada bisikan tak kasat mata, bahwa siapapun yang berani mengganggu keseimbangan ini, akan berhadapan dengan legenda yang pernah berjalan di antara mereka. Dan legenda itu, kini berjalan entah kemana, membawa senyap, luka, dan kedamaian yang ia ciptakan sendiri, dengan darah yang tak terlihat oleh mata, tapi terus menetes di dalam jiwa. Pak Dirga berjalan menyusuri jalan pedesaan yang lengang, membawa satu ransel kecil dan tubuh renta yang dibalut rasa perih. Kakinya penuh luka, sebagian karena pertarungan, sebagian lagi karena perjalanan panjang yang ia tempuh tanpa arah pasti. Ia tak membawa peta, tak punya tujuan. Hanya satu hal yang ia cari, ketenangan. Tapi ia sadar, bagi seseorang seperti dirinya, ketenangan mungkin hanyalah ilusi yang tak akan pernah benar-benar bisa digenggam. Di sebuah desa kecil yang sepi, ia berhenti. Ada masjid tua di ujung jalan,
dan suara azan maghrib yang lirih mengalun lembut dari pengeras suara berkarat. Ia duduk di tangga masjid itu, menatap bulan yang separuh. Seorang anak kecil menghampirinya, membawa segelas air. "Pak, haus?" tanyanya polos. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan itu, Pak Dirga tersenyum, meski hanya sedikit. "Terima kasih, nak," jawabnya. Suaranya serak, namun hangat. Warga desa menyambutnya tanpa tanya. Mereka tak peduli siapa dia, tak tahu apa yang pernah ia lakukan. Ia pun tak pernah menceritakan. Ia hanya memperkenalkan diri sebagai Pak Dirga, sopir yang sudah pensiun. Ia membantu di kebun, menimba air, dan kadang membersihkan pekarangan masjid. Tangan kasarnya mulai akrab dengan tanah dan sabit, bukan lagi besi dan darah. Tapi setiap malam, mimpinya tetap basah oleh suara jeritan masa lalu. Suatu malam, ia duduk sendiri di pinggir sungai kecil. Ia menatap pantulan wajahnya di air yang mengalir. Wajah itu sudah tua, keriput di mana-mana, tapi yang menakutkan adalah sorot matanya, mata yang telah melihat terlalu banyak kematian. Ia berbisik pada dirinya sendiri, berapa banyak yang kubunuh? Berapa yang belum memaafkan? Sungai tak menjawab, tapi angin malam seolah menepuk bahunya, seakan berkata, "Yang penting kau berhenti." Namun di dalam hatinya, luka itu tetap ada. Ia tidak ingin diampuni, ia hanya ingin dikenang sebagai seseorang yang pernah berusaha berubah, meski dunia tak pernah memberinya cukup waktu untuk benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Setiap kali ia melihat anak-anak kecil bermain di jalan desa, hatinya terasa teriris, karena ia tahu, anaknya sendiri tidak sempat tumbuh karena masa lalunya yang penuh darah. Suatu hari, seorang pemuda desa yang merantau ke kota pulang. Ia mengenali wajah Pak Dirga dari cerita yang beredar di terminal, sopir tua yang menghabisi preman-preman dan menyelamatkan terminal dari neraka. Tapi saat pemuda itu hendak menanyakan kebenaran kisah itu, Pak Dirga hanya tersenyum dan berkata, "Kalaupun itu benar, apa artinya sekarang? Aku cuma ingin hidup tenang, seperti kalian." Namun malam itu, pemuda itu menulis kisah tentang Pak Dirga dan menyebarkannya di media sosial. Tanpa nama, tanpa wajah. Hanya disebut, lelaki tua yang menyimpan luka paling dalam yang pernah kau bayangkan. Cerita itu menyebar, menjadi legenda digital. Banyak yang membaca, sedikit yang percaya, tapi semua diam-diam berharap, semoga benar ada orang seperti itu, yang mampu membungkam amarah dengan pengampunan. Dan di bawah langit malam, di desa kecil tanpa nama, Pak Dirga duduk di beranda, ditemani secangkir kopi dan suara jangkrik. Ia tahu ia tak akan hidup lama. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak takut mati. Karena akhirnya, ia telah melakukan hal yang paling sulit bagi seorang pembunuh, melepaskan senjata, dan memilih untuk tidak membalas. Pagi itu, desa kecil yang biasa sunyi mendadak riuh. Anak-anak berlari ke sana kemari, membawa kabar dari rumah paling ujung dekat sawah. "Pak Dirga nggak bangun," kata salah satu dari mereka. Warga berkumpul pelan-pelan, dan benar saja, lelaki tua itu ditemukan duduk bersandar di kursi kayu di beranda, mata terpejam, senyum kecil mengembang di wajahnya. Di tangannya masih menggenggam segelas kopi yang sudah dingin. Ia pergi dengan damai, seperti sedang tidur setelah hari panjang. Tak ada upacara besar, tak ada pelayat berdasi, tapi pelataran masjid penuh sesak oleh warga yang datang. Banyak yang tak mengenal namanya, hanya tahu sosoknya sebagai orang baik yang selalu membantu dan tak pernah meminta balasan. Jenazahnya dibungkus kain putih sederhana, dimakamkan di pemakaman desa yang sunyi, di bawah pohon mangga tua. Di batu nisannya, hanya tertulis, "Dirga, hamba yang mencoba menebus." Namun tanpa sepengetahuan warga, beberapa hari setelah itu, datang 3 orang dari kota. Mereka tak berkata banyak, hanya memandangi makam itu lama sekali. Salah satu dari mereka adalah sopir tua yang pernah bertarung di masa lalu bersama Bayu. "Dia benar-benar pergi, kali ini untuk selamanya," gumamnya lirih. Yang lain menunduk, menaruh belati tua berkarat di atas batu nisan, lalu berlalu tanpa sepatah kata pun. Di terminal kota, kabar itu menyebar pelan seperti angin. Para sopir yang pernah merasakan ketegasan dan keteduhan sosok Dirga mulai menyebutnya bukan lagi dengan ketakutan, melainkan dengan rasa hormat. Bahkan ada yang berkata, kalau hari ini kita bisa narik tanpa takut dipalak, itu karena ada satu orang tua yang mengorbankan dirinya, agar kita semua bisa hidup tenang. Dan dari cerita demi cerita yang mengalir, legenda itu tumbuh. Namanya tak tercatat di buku sejarah. Tak ada penghargaan,
Tak ada ucapan terima kasih resmi, tapi di hati para sopir dan rakyat kecil yang pernah disentuh olehnya, Bayu Gergaji bukan lagi nama yang ditakuti, melainkan dikenang sebagai orang yang pernah mengangkat dirinya dari lumpur dosa, dan memilih mati sebagai manusia, bukan monster. Beberapa tahun kemudian, seorang anak muda membuat mural di dinding terminal lama. Gambar seorang lelaki tua bersandar di setir angkot, dengan latar malam penuh bintang. Di sampingnya tertulis, orang paling berbahaya adalah yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Banyak yang lewat hanya melihat sekilas, tapi ada juga yang berhenti, dan tersenyum samar, seolah tahu siapa yang dimaksud. Pak Dirga tidak pernah meminta dikenang. Tapi dalam diamnya, dalam perjalanannya yang penuh darah dan air mata, ia telah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus waktu. Bukan karena kekuatannya, bukan karena ketakutannya, tapi karena keberaniannya untuk berhenti. Untuk melepaskan, untuk memilih diam, saat dunia mendesaknya untuk mengamuk sekali lagi. Dan dengan berakhirnya hidup Bayu, berakhir pula kisah dari seorang sopir tua yang telah melalui badai panjang. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai manusia yang akhirnya pulang.